Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Islam dengan NIM 0307 1282025022. Kali ini saya akan mempresentasikan strategi mitigasi bencana tanah longsor di daerah Ulumana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pertama-tama marilah berkenalan dengan bencana tanah longsor. Jadi apa itu bencana tanah longsor? Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan suatu rangkaian peristiwa yang bersifat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam seperti manusia. Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi tanah longsor menurut BNPB merupakan suatu pergerakan massa tanah atau batuan atau percampuran antara keduanya yang kemudian menuruni lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Bencana tanah longsor sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Tanah longsor terjadi akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu ada karena tekanan atau berlebihnya beban tanah untuk menahan suatu benda atau bangunan di atasnya, kemudian kemiringan tanah yang curam, lalu curah hujan yang tinggi, serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air pada tanah, sehingga air membawa material tanah dapat menyebabkan terjadinya longsoran. Berikut adalah pembagian daerah Ulumana, Bengkulu Selatan. Kecamatan Ulumana, Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa desa. Di antaranya ada Desa Tanjung Aur 2, Desa Tanjung Aur, Kayu Ajaran, Desa Merambung, Talang Tinggi, Simpang Pino, Lubuk Tapi, Kebanjati, Desa Batu Panco, Desa Batu Kuning, dan Desa Bandar Agung. Kondisi topografi dari daerah Ulumana ini sendiri terdiri dari beberapa kondisi topografi yang beragam, mulai dari kondisi topografi dengan kontur atau ketinggian yang rendah hingga ketinggian yang cukup tinggi. Garis kontur yang ada pada daerah Ulumana ini juga terhitung cukup rapat sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah ini merupakan daerah dengan perbukitan yang cukup terjal. Dapat dilihat pada peta kemiringan lereng daerah Ulumana ini sendiri, daerah ini memiliki beberapa kawasan perbukitan yang mempunyai kemiringan lereng curam hingga sangat curam. Kondisi kemiringan lereng yang curam itulah yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor pada daerah ini. Kemudian berikut adalah kondisi kependudukan di daerah Ulumana yang meliputi populasi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, dan kepadatan penduduk yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023. Yang pertama ada populasi penduduk. Populasi penduduk di Ulumana sendiri ada 8.222. Kemudian ada laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya pada daerah Ulumana itu pada kisaran angka 1,52. Lalu yang terakhir ada tingkat kepadatan penduduk. Pada daerah Ulumana ini sendiri kepadatan penduduknya sebesar 53 jiwa per kilometer persegi. Berikut adalah peta resiko bencana tanah longsor daerah Ulumana yang menggambarkan kondisi kebencanaan berupa bencana tanah longsor. Pada daerah Ulumana sendiri memiliki 3 tingkatan resiko tanah longsor mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Pada peta juga terdapat beberapa titik di mana ditemukannya tanah longsor. Berikut merupakan beberapa contoh tanah longsor yang ditemukan. Terdapat 3 titik ditemukannya tanah longsor di daerah Ulumana ini. Ketiga contoh longsor ini terdapat pada perkebunan warga sehingga dapat menyebabkan terganggunya aktivitas perkebunan warga setempat. Terdapat beberapa upaya mitigasi bencana tanah longsor yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada penanaman pohon penahan tanah. Yang kedua, pemasangan heksapot di aliran sungai sehingga aliran sungai dapat dihambat lajunya, kemudian dapat memperkecil kemungkinan longsor.
Lalu yang terakhir ada pemasangan kawat bronjong. Pemasangan kawat bronjong ini berguna sebagai penahan tanah pada lereng-lereng yang cukup curam. Peristiwa bencana longsor merupakan peristiwa yang memberikan efek rugi kepada masyarakat, baik itu kerugian jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian lainnya. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi kerugian tersebut, di antaranya yaitu dengan asuransi bencana. Asuransi bencana dapat berupa asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi kendaraan, maupun asuransi pertanian, yang mana pertanian adalah kegiatan yang menunjang kebutuhan sehari-hari warga setempat. Salah satu contoh asuransi bencana adalah asuransi bencana X, yang mana menawarkan asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi kendaraan, dan asuransi pertanian. Asuransi jiwa memiliki premi sebesar Rp200.000, kemudian properti sebesar Rp100.000, asuransi kendaraan sebesar Rp150.000, dan asuransi pertanian sebesar Rp180.000. Dalam asuransi pertanian dapat bantuan pemerintah sebesar 80%, premi menjadi Rp36.000 per hektarnya atau per musim tanam. Dengan dilakukannya upaya-upaya mitigasi bencana longsor seperti upaya yang dapat mencegah ataupun mengurangi resiko bencana longsor dan juga dengan menggunakan asuransi kebencanaan, diharapkan kerugian yang terjadi atau yang didapatkan itu dapat dikurangi jumlahnya, sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.